pertimbangan ya, video ini harus saya buat. Ini untuk semua smart people yang ada di sana. Saya buat ini dengan penuh pertimbangan. Kenapa? Karena menurut saya ini berbahaya sekali. Dan saya tuh sebenarnya belakangan ini juga udah nggak pernah ngurusin kehidupan orang, kecuali kalau kita lagi ngobrol berdua. Tapi ini udah ini udah ngaco menurut saya. Gini, ini video khusus untuk Mbak Yu yang mengaku dirinya adalah paranormal. Saya tidak ada masalah dengan Anda sama sekali. Dari dulu pun tidak ada masalah. Tapi saat ini menurut saya menjadi sebuah masalah, bukan buat saya, tapi buat cara berpikir orang-orang Indonesia yang akhirnya jadi kacau begitu dengan adanya orang-orang seperti Anda. Kalau ngomongin prediksi, ngomongin ramalan, dan kenapa saya harus bicara, base pendidikan saya itu psikologi gitu. Saya tahu ada yang namanya placebo, nocebo, saya tahu ada yang namanya impact bagus, impact jelek, saya tahu itu semua, saya belajar itu semua. Saya tahu yang namanya bias, saya tahu. Saya selain dari psikologi juga, saya itu adalah seorang mentalis terbaik di dunia 2 kali berturut-turut. Mau prediksi, saya udah pernah prediksi koran Kompas headline-nya minggu depan apa. Saya pernah prediksi hasil bola yang menang siapa sampai skornya apa. Oke, untuk entertainment, untuk hiburan, untuk tontonan. Nah, kalau Anda mau meramal, memprediksikan sesuatu yang mana, ingat, saya tidak percaya. Saya tidak percaya. Saya tidak pernah percaya sama hal-hal seperti itu. Buat saya pribadi, dukun itu, yang sakti itu ada 2 cuman. Dukun beranak sama dukun pijit. Itu doang. Yang lain menurut saya pribadi, disclaimer saya pribadi, saya tidak percaya. Kenapa saya tidak percaya? Karena base pendidikan saya adalah psikologi. Gitu ya. Orang-orang itu bisa dibuat percaya seakan-akan benar kejadian karena diatur, karena kepercayaan. Tapi apakah saya pernah gitu lalu mengkomplain paranormal lain atau misu-misu? Nggak pernah. Karena buat saya itu kultural, itu kebudayaan saja. Mereka mau melakukan itu ya silakan, mau baca tarot ya silakan, asal tidak berdampak besar buat masyarakat besar. Jadi kalau mau alay-alayan, pura-pura ngeramalin artis gitu, silahkan gitu. Tapi kalau sudah masuknya adalah, ramalan tentang pesawat terbang jatuh gitu ya. Setiap saat juga akan ada pesawat terbang jatuh. Kalau ramalan tentang ada artis yang akan ketangkep, pasti akan ketangkep tuh, saya udah ngomong. Kalau artis akan pakai narkoba, saya mendapatkan nih ada satu artis nih nanti yang terkenal sekali udah pasti akan terjadi juga. Ya, itu namanya saya udah jelasin, hukum tong sampah. Kalau saya ngomong 100 omongan, saya ngeramalin 100 ramalan, pasti 2 apa 3 kejadian. Lalu setelah itu dibus yang terjadi. Jadi ada 100 omongan saya, lalu 3 kejadian. Nah, yang akan saya bahas yang 3 itu yang kejadian. Dan masyarakat hanya akan ingat yang 3 kejadian. Sedangkan omongan yang lain yang nggak kejadian, ya nggak kejadian. Dan ada yang namanya cold reading, dengerin saya baik-baik. Cold reading artinya apa? Kita membahas sesuatu yang sebenarnya sudah bakal terjadi. Karena itu sebuah kebiasaan seperti baca ramalan bintang. Ramalan bintang itu, kalau dibalik-balik ramalannya, ya semua orang akan merasa dirinya seperti itu. James Randi, cari James Randi, itu orang yang pernah menipu NASA di Amerika. Ya, pernah melakukan sebuah percobaan. Jadi dia mengumpulkan beberapa murid di satu tempat kuliah di kelas, lalu dia cek namanya, tanggal lahirnya semuanya, dan diberikan ramalan satu-satu. Setelah itu disuruh baca, dan ketika mereka baca, ternyata benar. Siapa yang merasa itu benar? Semuanya tunjuk jari merasa benar. Wah, ini saya banget. Setelah itu dia bilang, oke, sekarang gini, tukar ke orang sebelah Anda, ditukar ke orang sebelah Anda, dan kaget mereka semua. Tahu kenapa? Karena isinya sama. Majemuk isinya sama. Orang, pikiran manusia akan mencari hal-hal yang terjadi atau sama dengan dirinya sendiri, lalu merasa bahwa itu adalah dia. Merasa bahwa itulah dia. Merasa bahwa saya diramalkan. Nah, bahayanya apa hal seperti ini? Ada yang namanya nocebo. Nocebo ini apa? Orang yang tadinya tidak berperilaku sesuatu negatif, menjadi negatif karena dia percaya sekali terhadap apa yang diramalkan oleh sang peramal. Oke? Saya masalah nggak dengan peramal-peramal di Indonesia? Nggak masalah. Kalian mau ngeramalin apa juga nggak masalah gitu. Akan tetapi kalau ini kelewatan. Gini ya, saya mau bahas tentang ramalan Anda yang mengatakan bahwa ada videonya loh, ada videonya.
tahun 2021 akan terjadi penjarahan, ya, kerusuhan, keributan, pemerintah berantakan, macam-macam lah kata-katanya, mungkin bukan seperti ini, tapi Anda cari aja, tonton aja videonya. Nah, ini ya, ini walaupun ini ramalan, tapi impact-nya yang keluar ke masyarakat ya bisa menjadi sebuah nocebo. Apa itu? Yang tadinya damai-damai saja, tadinya tidak ada apa-apa, tidak ada masalah, lalu berpikir, wah, 2021 akan ada kerusuhan, kericuhan, riot nih, penjarahan nih. Nanti orang-orang yang negatif thought-nya, yang punya pikiran negatif, wah iya, rusuh nih kita nih, udah diramalkan. Dan itu nggak perlu langsung begitu loh, subconscious loh, very subconscious. Ada dalam pikirannya, pikirannya masuk ke hatinya, lalu bekerja dengan sendirinya begitu, subconscious. Lalu mengatakan bahwa presiden akan diganti, presiden akan terguling nanti. Ya, itu Anda mengatakan itu di satu video, mengatakan tahun 2021. Nah, setelah saya ngomong di podcast saya, lalu terjadilah diralat. Enggak, maksud saya pergantiannya adalah presiden di tahun 2024 nanti pergantian. Come on lah. Mbak, kalau Anda mengatakan itu lalu Anda ralat presidennya nanti, maksud saya berubahnya tahun 2024. Itu bukan ramalan. Itu pemilu namanya. Bukan ramalan. Jadi jangan diklarifikasi. Hal seperti ini jangan diklarifikasi. Ini jujur saya nggak pernah loh bikin video seperti ini. Nggak pernah sama sekali. Nggak pernah dan nggak pingin gitu. Saya udah punya pengalaman banyak sekali. Sampai debat dengan orang yang akhirnya saya sekarang merasa saya lebih bijaksana dan nggak penting lagi untuk mendebat orang gitu, karena biar sajalah mereka mau ngapain, biar sajalah, udah ya, kita membiarkan, memaafkan, udah gitu aja lah. Kalau saya salah juga saya minta maaf. Itu yang saya pikirin. Tapi saat ini, pada detik ini, Indonesia ini lagi kacau. Indonesia ini lagi nangis gitu loh. Lagi nangis. Pesawat jatuh, banjir, beberapa tokoh meninggal, polarisasi gitu. Ditambah keluar sebuah ramalan yang mengatakan akan terjadi kericuhan, penjarahan tahun 2021. Maksud Anda apa gitu? Pertama, itu bohong. Bohong. Saya bilang itu bohong. Ramalan Anda bohong. Kalau Anda mau ngeramal artis-artis ya silakan lah. Kalau mau ngeramal yang lain ya udahlah. Kenapa saya berani bilang bohong? Dan apa saya nggak takut bilang gitu? Di agama saya sekarang itu nggak boleh percaya begituan. Itu di agama saya sekarang. Di agama saya yang kemarin nggak boleh juga percaya hal seperti itu. Nah, saya mau tanya, orang-orang yang percaya seperti ini agamanya apa ya? Yang percaya hal-hal ramalan seperti ini agamanya apa? Karena setahu saya di Indonesia itu agama yang 5 agama itu menurut saya nggak boleh percaya hal seperti itu. Kenapa nggak boleh? Kenapa agama melarang? Ya karena hal tersebut. Karena bisa merubah sifat orang, berubah menjadi sesuatu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya karena memang nggak ada. Secara saintifik pun tidak ada. Secara saintifik nggak ada. Kalau Anda mau bicaranya metafisika, oke lah kita bicara metafisika ya. Ada orang mengaku bisa ngelihat setan gitu ya, bisa bicara dengan setan, bisa ngobrol dengan roh halus gitu. Ya silahkan. Selama itu tujuannya entertain, selama Anda percaya boleh, enggak juga nggak apa-apa, ya silahkan. Tapi ramalan is a different thing. Tapi meramalkan sesuatu, lalu menyebarkannya ke publik, ini bahaya, sangat bahaya.